Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pendidikan Agama Islam kelas 10. Masih bersama saya Ibu Atis Sulastri. Selalu semangat untuk menuntut ilmu ya anak-anak. Sesuai dengan pembahasan kita kali ini tentang semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Nah, kompetensi dasar dalam pembelajaran kali ini yang pertama, mampu memahami pentingnya menuntut ilmu. Yang kedua, mampu mengamalkan ilmu. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu memahami pentingnya menuntut ilmu. Yang kedua, siswa dapat mengamalkan ilmu pada kehidupan sehari-hari. Nah, kewajiban dan kedudukan menuntut ilmu itu sudah ada ya hadisnya. Setiap umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, wajib untuk menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu ini harus dilakukan dengan penuh semangat dan tidak boleh dengan bermalas-malasan, apalagi di masa pandemi kali ini ya. Karena kalian tidak ke sekolah dan di rumah gitu belajar bahan terus gitu, jangan sampai menuntut ilmunya jadi bermalas-malasan. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW tentang kewajiban menuntut ilmu. An Anas ibni Malik qala Rasulullah SAW talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Riwayat Ibnu Majah, artinya dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, bagaimana sih kedudukan orang yang menuntut ilmu? Ini ada 5 kedudukan orang yang menuntut ilmu. Di antaranya, yang pertama, diberikan kemudahan masuk surga. Ya, karena ilmu tadi ya, orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Dia lebih paham, lebih bisa mengendalikan diri seharusnya ya, lebih bisa mengerti orang lain, bertoleransi, tidak penuh dengan amarah. Nah, yang kedua, kedudukan orang yang menuntut ilmu adalah terbebas dari kebinasaan. Kebinasaan di sini ya dari tertipu dari orang lain gitu ya. Pokoknya hal-hal yang membuat dirinya rugi. Yang ketiga, dijauhkan dari pemimpin yang bodoh. Karena saat kita punya ilmu, kita juga punya dasar untuk memilih pemimpin, siapa saja pemimpin yang berhak untuk memimpin kita. Sesuai dengan ilmu yang kita tahu, pemimpin itu harus seperti apa gitu ya. Nah, yang keempat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berilmu itu nanti derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Nah, yang kelima, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sudah jelas ya, orang yang berilmu itu dia akan tenang, melihat dunia itu lebih dengan ilmu. Bahwa sesuatu itu dasarnya dari Allah karena dia punya ilmu gitu. Jadi lebih tenang, lebih banyak bersyukur gitu ya orang yang berilmu itu. Nah, selanjutnya adalah mengamalkan ilmu. Saat kita sudah punya ilmu itu tidak boleh kita diamkan ya, tapi harus kita amalkan. Nah, harus diamalkan. Islam mewajibkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki ya, sesuai dengan hadis Rasul gitu ya. Jadi saat kita punya ilmu itu jangan disimpan, karena ilmu lama-lama jika tidak diamalkan itu akan hilang ya. Jadi harus diamalkan. Seperti pisau, kalau pisau itu terus diasah, pisau tersebut akan semakin tajam dan semakin berguna gitu ya digunakan. Nah, bagaimana cara kita mengamalkan? Banyak hal ya, dengan mengajarkan orang lain gitu, adik-adik kita di rumah dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengamalkan ilmu, termasuk tidak membohongi orang yang tidak lebih tahu dari kita. Itu juga mengamalkan ilmu yang kita punya. Jadi tidak membohongi orang lain karena kita lebih tahu, jadi kita bisa membohongi orang lain. Nah, itu tidak baik ya. Salah satu pengamalan ilmu yang baik adalah menggunakan ilmu tersebut dengan baik sesuai dengan yang Allah harapkan, yaitu ya salah satunya tidak membohongi orang lain. Yang kedua, saat kita bisa membantu orang lain dalam permasalahan, misalkan orang tua gitu ya. Orang tua kita tidak bisa
bertransaksi secara online. Nah, itu salah satunya adalah pengamalan ilmu dengan baik dan lain sebagainya gitu. Nah, perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kunci kita bisa memiliki ilmu, kita bisa memasukkan ilmu ke dalam diri kita dengan cepat, dengan baik gitu ya, dengan sempurna, itu adalah salah satunya adalah perilaku hormat dan patuh kita kepada orang tua dan guru ya. Karena saat kita ingin ilmu kita bertambah dengan baik, dengan mudah di sekolah khususnya, nah kita harus taat dan patuh kepada gurunya ya. Nah, itu salah satu cara kita untuk mendapatkan ilmu yang baik dan berkah gitu. Nah, perilaku hormat ini ada dua, perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan kepada guru. Kalau kepada orang tua, yang pertama yang kalian bisa lakukan adalah menjawab dan mendatangi ketika dipanggil. Jadi jangan iya mah kalau dipanggil gitu ya. Jadi langsung didatangi dan dijawab. Yang kedua, berbicara dengan lemah lembut dan bahasa yang santun. Yang ketiga, ikut membantu orang tua saat di rumah, banyak waktu rebahan gitu ya. Nah, jangan sampai dihabiskan waktunya untuk rebahan, tapi dilakukan hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat. Salah satunya adalah ikut membantu pekerjaan orang tua, menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Yang keempat, tidak memotong pembicaraan orang tua. Nah, ini salah satu perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kelima, mendengarkan, menghayati, dan melaksanakan nasihat orang tua. Jadi saat kalian ingin kehidupan kalian lancar, ya amalkan ini salah satunya agar ilmu yang kalian dapatkan mudah untuk kalian masukkan gitu ya ke dalam diri kalian. Nah, salah satunya adalah mengamalkan ini dulu, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Yang keenam, mohon ridhonya. Yang ketujuh, merawat orang tua yang sedang sakit, selalu mendoakan orang tua. Nah, yang selanjutnya adalah agar ilmu kalian mudah untuk kalian terapkan, salah satunya harus berperilaku hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, menegur dan mengucapkan salam saat bertemu ya. Jadi jangan kayak patung gitu kalau bertemu dengan guru dimanapun. Harus tersenyum, minimal salam gitu ya. Kalau sekarang mungkin tidak bisa salam tangan, minimal menyapa assalamualaikum gitu ya dimanapun. Yang kedua, berbicara dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, taat dan patuh. Yang keempat, mendengarkan penjelasan mereka. Yang kelima, bersilaturahim. Dan yang keenam, mendoakan guru. Nah, semoga teman-teman, adik-adik semua bisa mengamalkan ini semua ya, agar kalian bisa mudah untuk menjalani kehidupan, khususnya dalam belajar menuntut ilmu gitu. Nah, di masa pandemi ini mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu dijauhkan dari hal-hal yang buruk, sering-sering berdoa ya selalu gitu. Khususnya agar pandemi ini segera berakhir. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.